Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musyafa Hasan Buluk, Prodi PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani dan kemajuannya. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin Sulaiman. Ia mengajak sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Mereka pergi ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir di dinasti Khawarizm di daerah Transonia. Jalaluddin menyuruh mereka agar pergi ke arah barat Asia Kecil. Setelah penyerangan Mongol mereda, Sulaiman menyeberang sungai Efrat untuk kembali ke tanah airnya. Namun ia tenggelam. Ia memiliki 4 putra bernama Sungkur, Udongkur, Ertugrul, dan Dundar. 2 putranya yang pertama kembali ke tanah airnya, sementara 2 yang terakhir menetap di Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk. Peran Ertugrul sangat besar dalam membantu Sultan Alauddin II ketika peperangan menghadapi bangsa Romawi yang berkuasa di Romawi Timur, Bizantium, hingga mencapai kemenangannya. Sebagai ucapan terima kasih, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinannya ini diteruskan oleh anak pertamanya, Utsman, yang diperkirakan lahir pada tahun 1258 Masehi dan mendapatkan dukungan dari dinasti Saljuk. Nama Utsman inilah yang kelak menjadi nama kerajaan Turki Utsmani. Utsman juga dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Pengabdian Utsman terhadap Sultan Alauddin sangat besar. Ia berhasil menaklukkan benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Barbarossa, sehingga Sultan semakin bersimpati dan memberikan hak istimewa kepadanya. Bahkan pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol melakukan penyerangan ke wilayah dinasti Saljuk, menyebabkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan pewaris tahta. Dalam kekosongan itulah Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan dari serangan Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Turki Utsmani. Pada awalnya kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang kecil, namun dengan adanya dukungan militer, tak lama kemudian Utsmani menjadi kerajaan yang sangat besar dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi, kedudukan digantikan oleh anaknya Orhan di usianya 42 tahun. Pada masanya ini tentara Islam pertama kali masuk Eropa. Orhan juga berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama, yaitu tentara Sipai atau tentara reguler, tentara yang digaji setiap bulannya, tentara Hazib, tentara irreguler, tentara yang digaji setiap bulannya, tentara yang digaji saat mendapatkan harta rampasan. Yang ketiga, tentara Janissary, tentara yang direkrut sejak berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Yahudi yang dibimbing dengan kedisiplinannya ketat. Kerajaan Turki Utsmani juga pernah mengalami kekalahan di masa pemerintahan Sultan Bayazid I dalam pertempuran melawan Timur Leng pada tahun 1396 Masehi. Bayazid dan kedua putranya Musa dan Ertugrul ditawan oleh Timur Leng, dan akhirnya Bayazid meninggal dalam tawanannya pada tahun 1402 Masehi. Kerajaan Utsmani bangkit kembali dan mencapai kegemilangannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II. Ia digelari Al-Fatih, sang penakluk, karena pada masanya itu berlangsung ekspansi Islam secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dengan demikian, usaha menaklukkan atas kerajaan Romawi Timur yang telah berulang kali dilakukan oleh pasukan Muslim sejak pada masa dinasti Umayyah telah tercapai. Konstantinopel dijadikan ibu kota kerajaan dan gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia dijadikan sebuah masjid.
Meskipun Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh pasukan Muslim, Sultan Muhammad II memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat setempat. Puncak kejayaan Turki Utsmani tercapai pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ia digelari Al-Qanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat orang Barat, menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung. Pada masanya, wilayahnya meliputi daratan Eropa hingga Austria, Mesir, dan Afrika Utara, hingga ke Aljazair dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Lautan Arabia, Lautan Merah, Lautan Tengah, dan Laut Hiram. Pada masa dinasti Utsmani, banyak kemajuan yang diraihnya diantaranya sebagai berikut. Bidang pemerintahan militer. Kekuasaan militer terorganisir dengan baik. Dilakukannya pembaruan dalam tubuh organisasi militer, tidak hanya dalam bentuk personil pimpinan, tapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak kecil Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Pasukan ini disebut pasukan Janissary atau Al-Inqisariyah. Pasukan inilah yang dapat mengubah dinasti Utsmani menjadi kesatuan militer perang yang sangat kuat dan memberikan dorongan untuk menaklukkan negara-negara non-Muslim. Pada masa Kesultanan Muhammad II dibuat sebuah meriam dengan ukuran super besar yang belum pernah ada sebelumnya, dan dibuatnya misiu untuk meriam oleh insinyur Islam Hasan Ar-Rahman, Najamu Al-Ahdab, dan ilmu-ilmu persenjataan lainnya. Bidang maritim. Pada masa Sultan Muhammad II, laut dalam Golden Horn menjadi pusat perindustrian dan gudang persenjataan maritim. Maritim Turki mendominasi Laut Hitam dan Otranto. Kemudian di masa Sultan Salim, persenjataan maritim diperluas dari Galata sampai ke Sungai Kagitan, dilengkapi dengan kapal laut terbesar di dunia abad ke-16 Masehi. Turki Utsmani telah menguasai Mediterania, Laut Hitam, dan Samudra Hindia. Bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari aspek-aspek intelektual yang dicapai pada abad ke-19 Masehi, terdapat 3 buah surat kabar, yaitu Harian Berita Takvini VK, Jurnal Tasviri Ekfar, dan Jurnal Terjumani Al-Fal. Kemudian terjadi transformasi pendidikan dengan membangun sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi, dan juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum di masa Mahmud II. Kurikulum ditambah dengan kurikulum umum. Bidang seni dan kebudayaan. Munculnya tokoh-tokoh penting pada abad 17. Munculnya penyair, yaitu Nafi, pada tahun 1582 sampai 1636. Nafi juga bekerja pada Murad Pasha dengan menghasilkan sastra-sastra kasido yang mendapat tempat di hati para sultan. Dalam seni arsitektur, bangunan Utsmaniyah memiliki mazhab tersendiri yang disebut gaya Utsmani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.